Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemudian Iqbal. Saya sekolah di Sengkal ini kelas 11 TPM. Tujuan saya membuat podcast ini adalah untuk melengkapi kekuatan yaitu syarat meneliti dan apa yang menjadi di sini saya akan memberikan beberapa sisi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk jangka korong 2 rutin 3 mikrometer 4 lantai tahap pembaruan atau pertama ukur terlebih dahulu blok tersebut menggunakan jangka korong 2 kalibrasi terlebih dahulu mikrometer tersebut 3 lalu buka bagian bawah kursi lalu pasang root dan washer dengan menggunakan root 50 dan washer 1 lalu pasang kembali ke selanjutnya setel jarum yang ada di kursi jarum yang panjang ada di angka 0 dan jarum yang kecil berada di angka 1. Selamat sudah nomor 5 dan cara mengukur silinder ada 2 bagian. Yang pertama bagian X dan yang kedua bagian Y. Cara mengukurnya masukkan bola ke dalam silinder lalu goyangkan sampai jarum yang panjang mencapai titik yang tertinggi. Dan pengukuran tersebut ada 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Apabila silinder lainnya yang sangat kita komponen ini berada besar aus karena kalau Anda memakainya silinder akan selalu bergesekan dengan piston saat mesin bekerja. Itulah sebabnya pengukuran silinder menjadi item yang wajib dilakukan saat melakukan mesin. Beberapa pengukuran yang dilakukan silinder antara lain propalan dan pemeriksaan blok silinder. Untuk mengukur kedua item tersebut kita perlu mencari diameter silinder terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mengukur diameter blok silinder? Apakah sama seperti mengukur diameter komponen lain menggunakan mikrometer atau bahkan vernier lain? Mari kita bahas bersama. Cara mengukur diameter silinder. Untuk mengukur diameter silinder sebenarnya kita bisa menggunakan alat apapun seperti mikrometer atau jangka korong. Tapi mengukur diameter silinder itu tidak hanya dilakukan pada satu titik. Setidaknya ada 6 titik pengukuran dalam satu silinder. Kalau kita menggunakan jangka korong, maka maksimal kita hanya bisa mengukur diameter silinder bagian atas. Selain itu, penelitian juga menjadi alasan mengapa mengukur diameter silinder itu diperlukan alat khusus. Alat ini dikenal dengan silinder power yaitu alat ukur mengukur diameter dalam menggunakan bearing sebagai penentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah awal, Anda perlu mencari tahu berapa diameter dasar dari blok besi yang akan diukur. Ini dibutuhkan untuk proses kalibrasi silinder berbagai. Anda bisa mencarinya pada servis interaksi mobil yang bersangkutan, atau Anda bisa mengukur salah satu blok silinder menggunakan gambar blok. Kalibrasi silinder berbagai. Misal diameter adalah 62,8 mm, maka pilih placement rod dengan panjang 60 mm dan replacement washer dengan tebal 3 mm, sehingga panjang rod dan washer adalah 63 mm. Kita pilih yang lebih besar dari diameter standar karena keausan silinder pasti memiliki diameter yang lebih besar. Setelah Anda memakai washer, dialogkan ke dalam pasang silinder borgate, lalu lakukan kalibrasi dialogkan caranya seperti berikut. Ambil outset mikrometer, lalu set mikrometer dengan hasil pengukuran 62,8 mm. Masukkan silinder borgate ke dalam mikrometer, maka jarum akan bergerak. Putar skala dialogik agar angka 0 bertepatan dengan jarum. Lakukan pengukuran. Setelah kita kalibrasi borgate, kita bisa langsung menggunakannya untuk mengukur diameter silinder. Caranya kurang lebih seperti ini. Masukkan silinder borgate ke titik pengukuran pertama, maka jarum dialogik akan bergerak. Goyangkan borgate seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu perhatikan titik terjauh jarum dialogik bergerak. Misal titik terjauh dialogikator adalah 0,1 mm. Setelah 0, maka diameter silinder adalah 62,8 sampai 0,1 mm, sama dengan 62,7 mm. Misal titik terjauh dialogikator adalah 0,1 mm. Sebelum 0 tidak mencapai 0, maka diameter silinder 62,8 plus 0,1 sama dengan 62,9 mm. Langkah berikutnya, Anda tinggal mengukur kelima titik sisa dalam satu silinder. Baru Anda bisa menentukan keopakan dan ketirusan blok silinder. Namun, teknik pengukuran di atas memiliki kelemahan. Diameter yang tertera di servis literatur sering tidak pas. Ada titik sekitar 0,1 hingga 0,2 mm, sehingga mungkin Anda akan menemukan hasil diameter silinder yang lebih kecil dari diameter piston. Oleh sebab itu, ada cara lain yang lebih cepat dan mudah untuk mengukur diameter silinder. Pada cara ini, kita tetap menggunakan diameter standar sebagai patokan, namun kita tidak berkalibrasi dialogik menggunakan mikrometer, melainkan menggunakan diameter silinder terbawah. Diameter terbawah silinder tidak pernah bergesekan dengan ring piston, sehingga bisa kita asumsikan besarnya masih sama dengan diameter standar.
Masukkan silinder working ke posisi silinder paling bawah. Gerakan silinder working ke kanan dan ke kiri sampai menemukan gerakan jarum yang paling jauh. Saat Anda menemukan gerakan jarum terjauh, tahan lalu putar secara diagonal agar angka 0 lurus dengan jarum. Setelah itu Anda bisa mengukur diameter pada sisi tengah dan sisi atas. Cara ini dinilai lebih efektif untuk mengukur diameter silinder secara akurat. Namun Anda perlu melakukan kalibrasi dialogik tiap kali berpindah silinder. Artinya kalau sebuah mesin memiliki 4 silinder, maka Anda perlu melakukan 4 kali kalibrasi dialogik sesuai silinder masing-masing.